nalan. Ama adeng nak keruan maksud kakang nak ngajak adeng berkenalan. Padu ini, laju kita, lingkuan. Maju. Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantap kebaik, denger ke yang ini. Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda semuanya pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali ada saya Ilham untuk di obrolan UMKM edisi di awal pekan Senin tanggal 12 Agustus tahun 2024 ya. Dan seperti biasa selama kurang lebih 60 menit ke depan ini kita akan berbincang dan juga kita bakal banyak tahu ya tentang giat UMKM di Kota Palembang. Salah satunya kita bakal mengundang penggiat UMKM juga yang ada di Kota Palembang ya. Dan langsung saja ini kita bakal kenalan. Saya sudah kedatangan dua narasumber yang sangat luar biasa. Ini dari Eka Jahit Collection ya. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, apa kabarnya? Baik. Mungkin Mas Ilham agak sedikit mendekat ya. Oke, baik, manca-bica dulur-dulur dimanapun berada. Dan kali ini saya sudah bersama dengan ibu ownernya langsung nih dari Eka Jahit Collection Palembang ya Bu ya. Iya. Oke, baik Bu Eka, ini tidak datang sendirian ya. Sama anak. Ini juga didampingi dengan anaknya dan namanya sama nih. Halo, Sama-sama Ilham. Ini kalau Ilhamnya Ilham apa? Ilham Faisal. Oh, Ilham Faisal. Saya Ilham saja. Oh, Ilham saja. Oke, Ilham dan juga Bu Eka ya, kita pengen tahu tentang Eka Jahit Collection. Nah, ini untuk awal pertama kali tercetus ide untuk adanya Eka Jahit Collection ini siapa nih? Ibu atau dari Ilham malah ini? Dari saya. Oh, dari ibunya dulu. Masalahnya ya. saya pertama sekali pingin buka jahit ini Aha. karena kesel sama tukang jahit. Waduh, kenapa tuh ceritanya bagaimana? Kan kalau pesen jahit itu lama. Heeh. Kita udah ini mau pakai buru-buru. Pusing saya kadang-kadang itu bikin kesal hati. Oke. Jadi akhirnya punya inisiatif ya udah kerjain sendiri gitu ya. Belajar jahit. Di mana sulitnya sih jahit itu? Gitu. Itu dari tahun berapa Bu untuk tertarik menggeluti jahit menjahit nih? Kalau jahit ini saya itu dari waktu saya kuliah. Oh, dari kuliah. Saya ini seneng jahit itu, tapi setelah nikah saya baru belajar menjahit. Oke. Jadi memang proses waktunya lumayan cukup lama juga ya. Lama, tapi nggak ditekunin. Masalahnya udah lagi belajar menjahit itu saya waktu itu lagi hamil. Oh gitu. Hamil kakaknya Ilham. Oh, kakaknya Ilham, bukan Ilhamnya bukan Bukan. ya. Gitu. Jadinya rupanya menjahit itu kan harus pakai kaki. Iya. Nah, Mesin kita yang lama itu, Bu, ya? lama itu kan. Enggak, kalau harus belajar belum? pertama harus pakai kaki. Harus ya. Harus. Kenapa Bu itu? Nggak tahu biar bisa menjalankan mesin Oh, kali ya. gitu. Kalau waktu saya belajar itu nggak boleh pakai yang dinamo itu. Oke. Jadi pada akhirnya Ibu tertarik untuk terjun ke dunia jahit itu awalnya Bu ya. Iya, itu tadinya. Nah, setelah punya inisiatif atau punya keinginan untuk terjun menggeluti dunia usaha jahit ini, mengambil namanya juga nih kan, Eka Jahit Collection. Ini apa juga ada campur tangan orang lain atau bahkan pakai nama sendiri aja deh gitu? Nama sendiri, Awalnya nama Bu kecil. ya? Oh, nama kecilnya Saya itu? kalau di rumah itu orang manggil saya Eka. Eka. Nah, nama saya kan ayahnya saya namanya Abdul Halim. Jadi Eka Halim dipanggilnya. Oh gitu. Makanya semua usaha saya kasih nama Eka. Oh jadi bukan cuma jahit ya Bu ya? Bukan, ada kick juga. Oh ada kick juga. Iya, kue. Cuma tidak kita tampilkan ya Nggak, ini di ini playernya kita ya ya. kan nih jahit Memang khususnya aja. jahit aja ya. Oke begitu. Nah kalau Ilham bagaimana nih melihat sibuknya Ibu nih? Apakah Ilham juga kayak pernah ada kepikiran pengen bantu? Kan anak-anak muda zaman sekarang itu idenya itu brilian sekali ya, menggunakan sosmed untuk promosi. Kalau Ilham bagaimana untuk membantu atau menyupport Ibu untuk kegiatan di jahitnya ini?
Ya kalau saya sih bantunya tuh seperti kayak cari mangsa pasar baru. Oh gitu. Kayak teman-teman saya mau bikin baju, saya promosiin ke Oke. teman-teman saya gitu. Oke. Atau misalnya desain kan ibu agak kurang di bagian desain kartu nama atau misal banner, nanti Ya. saya bantu Dibantuin mana. Wih, jadi enak ya. Iya. Jadi tidak perlu untuk bayar karyawan lagi Bu ya. Sudah ada support system di rumah gitu. Apalagi soal nganter, wah cepet. Oh, jadi semuanya beres kalau dengan Beres, Ilham ya. iya. Oke, nah ini kalau boleh tahu juga Bu, dari awal berdirinya Eka Jahit Collection sampai dengan saat ini 2024, yang paling banyak nih orderan masuk itu untuk desain atau baju yang seperti apa yang biasa paling banyak? Kok kalau saya yang paling banyak itu baju kebaya itu yang Kebaya. orang-orang mau kawinan. Jadi seragam-seragam. Bridesmaid gitu, Bu, ya? Iya, bridesmaid. Tapi yang cewek, Oh, yang kalau yang cewek cowok ya? saya Ada juga. pesan ada. Kan dia kan pengen barengan gitu ya. Aha. Nah, ini sebagai apa namanya itu edukasi dan juga pengetahuan untuk kita semua, termasuk pendengar kita juga. Kita pengen tahu apa perbedaan atau tingkat kesulitan untuk seragam cewek dan juga cowok. Pasti Bu udah tahu sekali tuh ya. Kalau sulit mah pasti cewek dong. Cewek. Kan cewek kan macam-macam modelnya. Tapi kenapa tadi yang cowok malah justru ditolak gitu Bu? Nggak tahu kan belajar dari awalnya kan yang cewek. Oh, yang cewek malah justru yang sulitnya dulu ya. Yang Yang cewek dikuasai. masalahnya kan model baju perempuan itu kan macem-macem. Kita belajar dasar itu kan belajar jahit itu kita pola dasarnya aja. Dasarnya dulu. Iya. Setelah itu kita pengembangan, pecah pola atau apa itu kan kita kembangkan sendiri. Kita melihat gambar, kita harus bisa Mengkreasikan. motongnya. Oh gitu, baik. Nah biasanya Ibu kalau untuk mencari inspirasi itu bagaimana tuh? Cari inspirasi. Paling kalau saya motong baju itu pasti saya subuh. Jadi kan hening, enak. Kayak gitu. lebih Udah seger, Bu, sholat, ya? lebih seger. Nah gitu. Jadi di situ inspirasi datang. Gitu ya. Ya, dan juga biasa metode yang dilakukan ditulis dulu, digambar dulu, atau memang langsung di polanya langsung Bu, di dasarnya langsung gitu. Oh enggak, biasanya kalau yang biasa normal saya langsung. Oke. Tapi kalau misalnya yang rada rumit, apa capola, ya saya pasti di kertas dulu. Oh di kertas dulu awalnya ya. Kertas koran. Supaya lebih ini aja bentuknya tuh, kalau langsung di dasarnya takutnya salah, agak sulit juga. Ya kita kan nanti ganti kainnya Ganti dong. kain lagi. Nah tapi kalau Ilham juga kan tadi katanya membantu untuk mempromosikan ke teman-teman nih. Iya, Kalau ada betul. yang mau bikin baju dan lain sebagainya, ini teman-temannya kebanyakan yang cewek juga atau ada orderan untuk teman-teman cowok juga? Banyak kok teman-teman cewek juga ada. Ada. Gitu. Apalagi sekarang kan lagi teman-teman saya tuh lagi Banyak nikah. mau nikah. Oh bridesmaid ya, Iya, musim banyak bridesmaid banyak ya. yang bridesmaid gitu. Jadi di sana itu. Dan kalau Ilham untuk promosinya itu membantu Ibu bagaimana? Lewat sosial media atau mulut ke mulut gitu? Lewat sosmed dan mulut ke mulut juga. Termasuk desain logo gitu, Ya. dan juga admin di sosmednya juga gitu ya. Oke, luar biasa sekali nih ya. Dan juga Bu, kalau kita kembali ke Ibu Nur Laila lagi, kita pengen tahu bagaimana ya untuk seorang desainer ya kita nyebutnya Bu ya ini ya. Kalau desainer kurang ini Oh, saya kurang mah ya? nggak, penjahit aja Penjahit lah. aja gitu. Tapi kalau sebagai seorang penjahit itu saat ini kan mesin kayaknya udah ada inovasinya Bu ya. Ya. Kalau Bu Nur Laila ini menggunakan mesin yang masih manualnya zaman dulu atau udah ikut perkembangan zaman saat ini? Kalau sekarang sih ada yang kalau yang mesin Juki itu kan kalau misalnya yang tebal-tebal kalau bed cover apa itu ada saya mesin Oke. yang biasa ada. Oh gitu. Yang belum pakai itu mesin portable. Oh gitu. Jadi semuanya bisa diatasi Bu ya? Bisa diatasi. Udah punya alatnya masing-masing gitu? Ada di rumah ada semua alat untuk obrasnya udah ada. Oke. Nah dari awal berdirinya Eka Jahit Collection sampai dengan saat ini bagaimana perkembangan peralatan? Kalau awal-awal dulu itu Bu Eka punya alat apa aja untuk awal sekali Cuman itu? mesin jahit yang singer itu aja. Oh yang pakai kaki itu Bu ya? Tapi kita kan bisa beli dinamonya. Oh gitu. Pakai kaki. Kalau sekarang udah nambah, banyak nambahnya. Etalase itu pokoknya semua peralatan Sudah berkembang, Bu, ya? ada semua. Tinggal di rumah aja duduk. Oh enak sekali Kan itu biasanya ya? kalau dulu ngobras kita ke pasar. Aha. Nah, udah dipotong semua, kita ke pasar ngobras. Ada yang minggu depan, dia sebelumnya udah prepare dulu. Tapi ada juga yang dadakan. Ada juga. Ada Nah ini yang menarik sehari. nih.
Sehari. Iya, sehari, besok dia mau pakai, dia Waduh. minta mendadak karena kemarin itu ada yang tukang jahit, dia tukang ke orang lain jahitnya. Awalnya. Terus orangnya itu sakit. Nah, bajunya harus dipakai Oh, karena dia gitu. harus seragam. Jadi akhirnya ke Bu Nur Laila gitu ya. Jadi saya nonstop. Nah, ini menarik juga, udah kayak Sangkuriang ya. Iya, benar. 24 jam ini harus tuntas. Itu Iya. bagaimana Bu untuk bisa mengatasi dadakan seperti itu? Ngatasi itu paling Tapi saya. sebelum Bu Nur Laila jawab, kita Iya. coba angkat telepon dulu ya. Oke. Halo Perempat, selamat siang. Selamat siang. Iya, dengan siapa di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Sama siapa wabarakatuh. nih? Sama Mas Ilham. Sama Mas Ilham juga? Iya, Mas Ilham. Wah, Ada 3 Ilham. 3 nih Ilham. Iya. Ilhamnya ada 3. Ada 3 ini. Ini Pak Ilham di mana Pak Ilham? Saya di Muba. Di Musi Banyu Asin ya. Di Muba. Tapi sekarang posisinya lagi di perkilangan di daerah Kluwang. Oh, di Keluang. Waduh, jauh sekali ini ya posisinya ya. Iya. Aha. Bagaimana Pak Ilham? Kita ini kedatangan ada Bu Eka dan juga ada Ilham juga nih dari Eka Jahit Collection. Iya, kebetulan mohon maaf kalau sama Ibu Eka saya nggak asing lagi, udah kenal itu. Oh, udah kenal. Hah? Kenal. Siapakah ini Bu? Wah, saya bertanya-tanya ini kok udah kenal sama saya. Udah. Nah, jadi kebetulan Ibu Eka dulu pernah kami memesan dari pihak Pertamina itu untuk buat kue ulang tahun. Oh, ke kuenya. Terus? Itu. Ya. Gimana Pak? Terus Ya. bagaimana lagi tuh setelah memesan kue di Bu Eka? Ya, kuenya bagus, enak. Oh, Kue gitu. cake-nya itu. Iya. Tapi ini makanya saya bingung Iya. kenapa sekarang kayaknya buka ini ya. Jahitan ya? Ada jahitan juga. Iya, jahitan ya. Oke. Iya, ada jahitan. Dari dulu jahitan, Pak. Cuman kuenya yang nonjol. Oh, gitu Ibunya ya. ini punya banyak kemampuan. Wah, itu Iya, jawabannya alhamdulillah. tuh. Iya, iya. Tapi boleh tanya-tanya kan sedikit. Apa Boleh, boleh? boleh. Apa Pak Ilham? Begini, yang saya mau tanyakan ada 2. Yang pertama itu menjahit, jenis jahitannya jahitan apa? Oke. Oke, baik, terputus. Maaf sekali ya, terima kasih. Silakan nanti disambung. Mungkin ada trouble untuk sinyal atau bagaimana ya. Pokoknya kita masih nantikan di 0711351656. Oke, Bu Eka, ini menarik juga nih. Ada salah satu pelanggannya dulu ternyata ya, yang masih ingat nih sama Bu Eka. Katanya dulu pernah pesen kue. Tapi dia kaget Udah ya. lama kayak itu. Tiba-tiba pesennya. di RRI pagi ini ternyata Bu Eka ada usaha jahit juga. Ini sebenarnya untuk awalnya itu jahit dulu kah atau kue dulu? Kue dulu. Oh, kue dulu Awalnya awalnya. kue. Masalahnya ibu saya itu suka bikin kue. Saya dari kuliah itu kalau tiap tahun itu kue masuba atau apa gitu-gitu Oke. banyak pesanan. Kue basah gitu Bu Sampai ya. sekarang tapi Masih aktif Bu ya? iya. Sayanya tapi yang langsung jalan. Oh. Kalau ibu udah nggak aktif lagi. Oh ya, Bu Eka yang meneruskan gitu Iya, ya. saya meneruskan. Dan untuk saat ini masih lancar ya orderan untuk kue? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena ini saya bikin kayak arisan gitu. Oh gitu. Jadi kan tinggal bikin Udah aja. ada listnya Bu ya? Tapi temen yang bikin arisannya, saya tinggal bikin kuenya Oh aja. gitu. Jadi enak sekali tuh ya Bu ya, tinggal menunggu waktu, Nah, tinggal buat dijual gitu. Jadi ada timing-timing tertentu. Oke, baik. Dan tentunya juga ini tadi menyambung pertanyaan Pak Ilham yang ada di Mubah. Untuk jenis jahitan, biasanya Bu Eka menerima jahitan apa aja tuh? Jahitan apa Semua ya? ya? Semua. Kebaya gitu. Ya kebaya kecuali saya pakaian cowok. Oh, cowok itu tadi. Aja itu aja. Mau jenisnya apa aja enggak? Enggak. Kenapa itu Bu? Yang Kayak lebih ini ya. nanti takut kan jahitan itu kan ada cara-caranya yang menjahitnya takut nanti nggak bisa atau nanti kurang rapi gitu kan. Kita takut yang kayak gitu nggak Tapi enak. udah pernah ada ya orderan cowok masuk dan Ada. akhirnya ditolak gitu? Enggak saya tolak karena kan itu kan mungkin ada rezeki saya sedikit, ada rezeki ke teman. Oke, jadi bisa berbagi rezeki membagi kita. rezeki gitu. Nah, nggak pernah saya tolak. Oke, baik. Bu, sebelum kita lanjutkan lagi, coba kita angkat telepon lagi. Iya. Ini rame sekali nih kayaknya ya. Wih, seru ya. Halo Perempat, selamat siang. Halo, selamat siang. Iya, sama siapa di mana? Yo, aku ya Yanti. Cek Yanti di mana, Cek Yanti? Yo, istrinya Bang Kader CS Di mana tuh? di Jambi. Oh, di Jambi. Waduh, jauh ya. Simpang Kawan. Waduh, jauh sekali nih. Apa kabarnya Jambi untuk pagi ini, Bu Yanti?
Lagu apa? Kita lagi obrolan ini. Ini kita Lagi lagi ngobrol, Bu. ada narasumber nih dengan Ibu Eka Jahit Collection. Ada yang pengen ditanyain mungkin tentang dunia UMKM. Kebetulan Bu Eka ini menggeluti usaha jahit gitu. Ya, apa ya? Apalah, pernah jahit baju? Pernah jahit baju atau sering beli baju langsung gitu? Ya, sering beli baju aja. Oh gitu, jadi nggak ada pertanyaan ya? Ya, Oke lah, baik. Terima kasih Bu Yanti yang ada di Jambi, jauh sekali ya. Yang ada di Jambi sana ya, dia juga monitor di aplikasi RRI Digital dan juga bisa menonton langsung live YouTube kita di Pro 4 Palembang ya, yang saat ini juga lagi tayang nih. Oke, baik. Nah ini kita melanjutkan tadi pertanyaannya Bu Eka. Bu Eka apa Bu Nurlaila nih saya manggilnya ya? Dua-duanya nggak Dua-duanya apa-apa. sama ya. Sama. Oke, lebih enak Bu Eka aja nih kayaknya. Iya, boleh. Bu Eka, bagaimana tadi menyambung pertanyaan dari Pak Ilham? Selain baju cowok, ada lagi nggak jenis jahitan yang kayaknya bukan nggak bisa ya, tapi lebih kayak belum mau untuk ambil gitu? Nggak ada sih. Nggak ada Semuanya saya terima. Aha. Alhamdulillah. Cuma sejauh ini ada tantangan untuk jenis jahitan yang pernah dialami yang tingkat kesulitannya tuh agak bikin Oh itu jin, celana jeans ya? jin. Nah itu kan dia harus pakai mesin juki, dia ya harus mesin Aha. besar. Sini besar. lebih besar gitu. Iya, masalahnya kan dia tebal. Mhm. Kalau yang mesin biasa itu kan ketebalan kain itu kan Beda ya? beda. Dia nggak bisa jalan dia. Oke, baik. Kayak gitu. Dan juga sejauh ini apakah Bu Eka juga tergabung dalam sebuah komunitas UMKM? Tergabung. Di mana aja di itu, Bu? GPHAM aja. Satu itu Satu aja ya. aja. Bu Helen ya? Enggak, Oh, bukan. Cekokom. Cikokom. Dan sejauh ini setelah bergabung ada nggak impact yang dirasakan gitu? Woi banyak banget. Salah satunya Salah apa, Bu? satunya dapat bantuan, itu utamanya. Ilmu kita bertambah, komunikasi kita pokoknya lebih lancar. Kayak membuka Membuka jalan ruang, aja gitu ya, lapangan, peluang ya? peluang, Di sana. membuka jalan. Dan kalau menurut Bu Eka, seberapa penting nih seorang UMKM atau penggiat UMKM harus ikut bergabung di komunitas? Oh penting sekali kalau kata saya. Masalahnya disitulah kita dapat informasi-informasi penting. Oke. Karena kalau nggak di organisasi nggak tahu kita. Nggak tahu ya? Iya. Ya ada juga tapi terlambat kadang-kadang. Misalnya dari kelurahan ada. Saya aktif juga di kelurahan. Jadi lambat gitu loh informasi yang kita dapat. Oke, baik. Nah, kalau Ilham bagaimana? Ada tertarik juga untuk terjun ke dunia UMKM juga nih? Melihat ibunya yang sudah banyak sekali order, baik itu dari kue, jahit juga gitu. Kalau Ilham bagaimana? Pengen sih saya Ada masuk ya? UMKM gitu. Lebih kemana nih arahnya? Kalaupun memang nanti bisa dijalankan. Kalau cita-cita saya pengennya bikin toko roti gitu. Oh gitu. Karena saya suka makan roti gitu. Oh. Sama saya juga ya. Dan kalau kita berbicara soal roti ataupun juga makanan lainnya Bu ya, ini sudah menjamur sekali nih di Kota Palembang. Udah banyak sekali teman-teman UMKM yang inovasi-inovasi yang dilakukan untuk tampilan-tampilan kue jadul yang akhirnya muncul lagi nih. Dikasih benar. topping, dikasih hiasan gini dan gitu. Menurut Ibu Eka bagaimana juga tuh untuk kue-kue jadul tuh? Apa memang sejauh ini ada juga yang order di Ibu Ekanya langsung? Kalau ada sih yang order tapi yang sekarang yang inovasi kayak bolu lapis kan. Kayak bolu lapis kan ada yang paket kayak tiker gitu ditambah keju. Oke. Kadang-kadang ditambah buah kayak gitu. Ada ya. Tapi kalau Bu Eka ke makanan itu fokusnya cuma ke kue cake aja ya? Kue-kue ini ya asli Palembang. Jadi nggak pempek, nggak kayak jenisan makanan-makanan Ada lain? juga kadang-kadang pesen, tapi saya nggak fokus banget. Tapi saya fokusnya ke kue basah. Oke, jadi selagi dia ada diterima Bu ya. Tapi kalau mau promosi open PO dan lain sebagainya untuk makanan lain nggak ya? Nggak begitu ini gitu, nggak begitu diminati. Kecuali dia datang sendiri gitu. Nah, tapi rezeki kok datang aja. Karena itu membuktikan bahwa apa yang dimasak itu sesuai dengan lidah gitu Bu. Ya alhamdulillah. Nah, sekali pesen datang lagi.
Karena itu kan promosi mulut ke mulut itu yang lebih Kuat ya? kuat gitu. Oh iya betul. Karena itu langsung teksturnya yang dirasakan gitu ya. Iya benar, alhamdulillah Ibu. Baik. Nah ini kalau edukasi untuk kita nih Bu, sebagai kita orang awam kita pengen tahu jenis-jenis dasar itu ada berapa jenis Bu untuk jahit? Dasar Kayak apa namanya itu? Cotton gitu. kain Kain bahan. cotton, bahan Oh kita nyebutnya bahan, itu. banyak kalau bahan kan. Apa aja Bu biasanya tuh? Biasanya kan Roberto, Aha. katun. Aha. Kok jadi ngeblank ya? Biasanya memang galai seperti itu Bu memang. Oh suka gitu ya? Cotton, bludru ya. Jarang Oh, kalau jarang ya? bludru. Dia kalau bludru itu kan pakainya yang kadang-kadang buat kawinan gitu-gitu ya. Oke. Khas-khas yang untuk pengantin-pengantin kayak gitu. Kalau orang-orang yang jahit biasa paling kain-kain biasa. Kayak payet juga ada Bu Nah, ya? payet pasti dia pakai payet atau pakai mutiara gitu. Nah, itu sekarang mutiara itu yang dipakai terus. Detail-detail satu-satu Detail gitu Bu ya? satu-satu. Seperti ada contoh yang saya bawa ini. Oh iya saya lupa Nah, nih. ini nih. Oke, nah ini Nah, kita bisa ini- lihat tayangannya langsung ya di layar YouTube Pro 4 Palembang. Ini Bu Eka membawa satu Nah, contoh. ini satu contoh kan kayak gini kan. Heeh. Kalau polos dia biasa aja jadi kelihatannya. Tapi nggak kalau ada. ditambah pernak-pernik seperti ini Akan lebih mewah Bu ya. cantik. Iya, lebih mewah dia lihatnya. Nah, kayak gitu. Dan untuk proses pembuatan pakai payet satu-satu gitu berapa lama memakan waktu itu Bu? Kalau saya sudah biasa cepet sih saya. Paling lama berapa Paling tuh? setengah hari deh. Waduh. Ini luar biasa Tergantung sekali banyaknya ya. Banyaknya. Tapi biasanya kalau memang orderan udah banyak ada yang bantu juga untuk menyelesaikan Harus jahitan? cari bantuan, masalahnya kalau sendiri tuh capek Kewalahan ya. banget. Belum lagi mau masak. Saya mah di rumah tetap standby, anak-anak makan Tetap sebagai Ibu rumah porsinya tangga. sebagai ibu rumah tangga gitu. Nah ini biasanya membantu Ibu Eka kalau ada orderan banyak itu siapa saja tuh? Saya ada penjahit saya di rumah, ada Ibu Towia, Oh, kadang-kadang ada karyawan juga. Ada Yati gitu suka bantuin. Jadi ini Di artinya membuka lapangan kerja juga Bu ya untuk sekitar sana gitu. Alhamdulillah bisa. Apalagi waktu corona. Oh, banyak. Orderan masker. Masker. Wah, itu ngajakin orang banyak. Pernah waktu pandemi itu dapat orderan masker itu berapa pieces Bu paling banyak? Kita kan dapat orderan dari Gapeham, dari Bu Fitri. Wah, banyak itu masker sampai berapa bal? Dasar 150 kain. bal kain. Waduh, itu kalau Jadi kita kan dijadiin banyak. sama ketua kita dibagi-bagi. Jadi yang bisa jahit langsung dibagi-bagi. Yang saya juga di rumah kebanyakan cari teman lagi. Kayak gitu. Jadi seru sekali Bu ya. Pokoknya seru banget deh. Bisa Asyik. membantu perekonomian orang juga gitu. Iya. Membuka lapangan kerja itu tadi ya. Iya. Dan juga kalau melihat kondisi dunia UMKM atau penggiat UMKM di Kota Palembang ini, Bu Eka bagaimana tuh melihat perkembangannya? Perkembangannya tuh udah bagus sih. UMKM kan sekarang kayak ada komunitas seperti itu Bu ya, perkumpulan gitu. iya, kita kan di komunitas juga kan kita bisa jualan-jualan, apalagi kalau misalnya ada pelatihan, jadi kita bisa promosi barang kita, kayak apa kita mau bawa barang kita, gitu kita bisa jualan, nggak apa-apa. Oh iya. Dan Ibu menggunakan metode jualan online juga pasti ya Bu ya? Tapi saya nggak begitu online, nggak online aja banyak. Ini artinya udah ada toko ya Bu? Di rumah aja. Oh di rumah. Di Jadi rumah rumah itu sekalian tempat usaha juga? Ya di rumah aja. Jadi kayak lebih hemat aja Bu ya, nggak mesti harus sewa ruko gitu. Nggak usah, masalahnya udah di rumah aja, alhamdulillah rezeki udah datang. Semuanya udah ada yang masuk ya. Iya. Dan juga kalau Mas Ilham bagaimana juga nih? Tadi kan punya rencana untuk menggeluti dunia UMKM juga roti. Kenapa memilih roti gitu? Selain hobi makan roti. Nggak, saya tuh pernah lihat tuh kalau nggak salah ya di toko-toko roti tuh kayak seru gitu. Oh ya. Bikin roti tuh seru gitu. Kebetulan isi sosial media saya tuh kadang kan makanan juga gitu. Jadi lumayan bisa lah bikin roti. Dan juga roti itu aromanya wangi sekali ya. Itu juga wangi-wangi roti.
Dan mungkin Mas Ilham tahu juga nih ada toko-toko roti yang lumayan gede. Itu mereka kalau udah malam biasanya harganya bakal diobral gitu ya. Ya betul. Itu Diturunin kenapa? langsung. Kenapa tuh? Tahu nggak kenapa alasannya itu? Tahu kok. Apa tuh salah satunya? Karena kan roti itu kan sebenarnya umurnya tuh nggak terlalu lama ya kalau udah matang tuh. Makanya kalau udah malam hari itu harganya diobral. Jadi daripada hilang ya. Biar hilang. Jadi ya gitulah. Supaya semuanya nggak mubazir gitu. Betul. Kalau Mas Ilham paling seneng rotinya roti apa tuh? Yang manis, yang asin. Sekarang kan roti nggak cuma manis. Iya. Ada juga manis, yang abon. ada asin. Gitu. Yang mana tuh yang paling favorit untuk Mas Ilham? Favorit kayaknya kue yang agak asin, roti yang agak asin ya. Pakai Yang abon. yang ada dagingnya. Abon. Jadi semuanya itu apa namanya itu tergantung juga selera ya. Iya. Untuk roti jadi tidak serta merta manis saja tapi udah ada inovasinya juga di situ. Betul. Oke, baik dan coba kita terima kembali ada siapa. Halo Perempat, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, Pak Ilham kembali lagi. Bagaimana Pak tadi pertanyaannya sudah dijawab nih sama Bu Eka. Ada lagi? Ada lagi pertanyaannya? Pertanyaan kedua, Iya. ini saya itu sama Ibu Eka tuh mau nanya pembuatan kuenya masih berjalan atau tidak gitu. Oke, kayaknya tadi udah dijawab juga ya. Masih masih bikin kue, tapi sekarang lebih difokuskan bikin kue basah. Aspal Lembang. Ada rencana mau pesan Pak Ilham? Kenapa? Ada rencana mau pesan? Kalau saya habis pesan kue Ibu Eka itu 2019. Waduh, udah lama Udah lama, sekali. makanya saya bilang udah lama. Tapi itu buat kenang-kenangan loh Bu. Oh Waduh. gitu. Iya, buat kenang-kenangan maksudnya yang Enak ya? indah lah maksudnya. Iya benar, alhamdulillah Pak. Sudah itu ya anak-anak seneng kayak gitu kan. Rasanya bagaimana Pak? Itu enak sekalinya ya. Rasanya enak. Nah, rasanya enak terus apa nama itu kalau bisa masih di tempat lama Bu ya. Masih, lokasinya nggak pindah ya Bu ya? Iya masih. Di mana tuh Bu? Saya mah di Pelaju. Oh di Pelaju masih Mas, masih di sana tuh. Nggak jauh dari kampus PGRI Bu ya. Betul. Iya betul. Hafal sekali Kok nih ya. apa bener ya? Saya penasaran juga jadinya. Ini Lupa sama saya Bu ya. Hah? siapa nih? Lupa ya. Kayaknya aku penasaran deh. Tadi katanya namanya Ilham tuh. Namanya kan Pak Ilham. Iya. Nama saya lengkapnya itu Bapak Haji Insinyur Ilham Apriyadi SHI. Wah. Itu Kepala Regional 2 Pertamina Pak Bumuli. Waduh. Suatu kehormatan ini Iya untuk kita kehormatan ya. banget. Kebetulan Oke. itu yang penyiar itu pembawa acaranya itu masih keponakan itu, keponakan Iya mana? dekat memang. Yang Mas Ilham ini. Mas Ilham, nah Mas Ilham tuh ponakannya loh. Waduh saya lupa nih. Nah, Yang ponakannya mana ya? lupa tuh Pak. Yang mana ya? Keponakan kandung, tapi satu kampung sama istri saya di Kampung 4 Muba. Iya benar. Nah tuh Pak Ilham gimana Kok tuh? bisa tahu juga ya? Kebetulan Siapa nama istrinya Pak kalau boleh tahu? istri saya almarhumah Ardila. Oke, coba nanti saya tanya sama ibu saya ya. Anaknya Pak Slamet Jaya. Pak Slamet Jaya, oke. Mantan camat ini, apa namanya, Sanga Desa Muba. Waduh, gitu ya. Tanya aja sama ibunya Mas Ilham pasti Ya, kenal. Pak Sanga, apa namanya itu almarhumah tadi namanya siapa tadi? Pak Slamet Jaya. Slamet Jaya ya. Nah, Oke. pulangnya ke Perumnas SD 10. Oke, baik. Pak, terima kasih Pak untuk informasinya nih, bikin kita kaget nih. Saya juga kaget loh. Pokoknya Mbak tetap salam-salam, tetap semangat ya Mbak. Oke, Iya, ya, terima amin. kasih ya Pak. Ya, itu aja. Yuk, sukses selalu Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita dapat kejutan masing-masing ya. Sama-sama kaget kita Iya, ya. sama-sama kaget. Dan juga Bu Eka bener ya alamatnya sampai inget dia nyanyi ya. Di dekat kampus PGRI katanya tadi itu di situ. Nah ini artinya sebagai apa ya penyemangat juga untuk kita yang menjalankan usaha. Artinya Ya usaha masalahnya kita saya nggak usaha dilupain. kue itu memang udah lama dari ibu saya kan. Oh gitu. Iya. Artinya pelanggan pun tidak melupakan gitu. Berarti Walaupun 2019. enaknya itu lekat ya berarti. Karena memang Alhamdulillah. makanan itu memang gitu Bu ya, walaupun jauh, walaupun udah lama, tapi kalau sesuai dengan lidah
pasti kita akan ingat dan juga kita pasti bakal balik lagi nih ke situ. Waktu saya kuliah di Bandung, saya kan kuliahnya di Bandung. Ada yang pesen sampai minta dikirimin ke Mekah. Oh aduh, jauh sekali tuh. Pesen, dia senengnya makannya kue ini apa, engkak ketan itu. Nah, jadi ketahanannya bagaimana itu Bu kalau sampai ke Mekah sana? tahan, dia cuma sehari Kak nyampenya. Oh gitu, cepat ya. Cepet, pesawat mahal. Jadi harga kue sama harga kirim sama. Hampir dapat satu lagi ya. Iya. Tapi saking dia sukanya, dia tiap berapa ya, 3 bulan apa tuh pesen terus. Pesen lagi. Iya. Dibawa ke Mekah lagi. Bawa lagi. Waduh. Masalahnya dia tinggalnya di sana, tapi orangnya orang Sunda. Oh gitu. Bibis orang Bandung, orang Garut, cuman dia tinggalnya di Mekah. Oke. Nah ini kalau untuk kue-kue itu ketahanannya itu berapa lama biasanya Bu? Kayak engkak ketan, maksuba. Kalau di luar itu, kalau saya itu 4 hari 5 hari masih kuat. Tapi kalau di kulkas lama, bisa sebulan juga nggak apa-apa. Nggak usah di freezer ya? Nggak usah, di kulkas aja. Saya kemarin lupa nyimpen lapis kojo. Dari puasa, lebaran puasa sampai lebaran haji. Oke. Masih bagus. Pas saya lihat ini apa? Oh, saya bilang ini kue. Saking banyaknya makanan Bu ya. Saya kukus lagi, pas saya kukus, oh masih enak, nggak apa-apa. Jadi kue itu kalau memang dia udah lama di freezer atau di kulkas itu tadi, kukus dan aja. kita kelupaan dikukus, kukus aja. Enak lagi Bu ya. Enak lagi. Nggak masalah dia. Nggak masalah. Tapi ada nggak jenis-jenis kue yang memang harus cepet habis gitu? Artinya ini ketahanannya nggak bertahan lama kayak tadi disampaikan oleh Mas Ilham kan, roti contohnya. Oh iya, itu 8 jam tuh cepet basi. Ada lapis kojo cepet basi. Walaupun di kulkas? Enggak, kalau di kulkas enggak, kalau di kulkas itu aman. Aman ya. Jadi salah satu solusi untuk menjaga ketahanan kue itu yaitu tadi kulkas ya? Ya kulkas, aman. Oke baik, dan juga kami masih menantikan untuk Anda yang ingin bergabung di obrolan UMKM bersama kami di sini. 0711351656 masih kami nantikan, dan juga selain dapat menyimak di channel Pro4 Palembang di 88,4 MHz, Anda juga bisa menikmati siaran kami melalui siaran di YouTube Pro4 Palembang ya. Oke, baik, dan nanti kami akan kembali lagi tentunya masih bersama dengan Ibu Eka dan juga Ilham, yaitu dari Eka Jahit Collection. Tetap bersama kami di sini di Pro4 FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Palembang Darussalam, Palembang kota kita. Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau p adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air. Indies Online 2024. Ini dia Festival Band Indie Sumatera Selatan yang super keren di tahun ini.
Buat kamu pelajar SMA sederajat, mahasiswa, ataupun masyarakat umum, bisa banget ikutan event bergengsi ini. Syaratnya gampang. Jumlah personil band kamu maksimal 7 orang. Membawakan satu lagu wajib, yaitu lagu daerah Sumatera Selatan dan satu lagu bebas. Boleh karya sendiri maupun mengcover lagu yang ada. Langsung aja daftarin band kamu di bit.ly/Festival Indie RRI 2024. Dan cukup dengan Rp200.000, kamu sudah bisa jadi bagian dari kompetisi bergengsi ini. Pendaftaran mulai dari sekarang sampai dengan 29 Agustus 2024. Buruan, kuota terbatas. Info lebih lanjut, langsung aja cek Instagram RRI Palembang atau Pro2 RRI Palembang. Prize winner dengan total hadiah jutaan rupiah. Indies on Flight 2024. Save the date, Minggu dan Senin, 1 dan 2 September 2024. Venue, Atrium Optimall Palembang. Presented by RRI Palembang and supported by Optimall. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Keribanganku nambing ambung balik di umen. Kebaya singkat betes silo dipandang mata. Gadis laduson nambing tegong balik di umen. Meniti jambat aye jenemu tebala alisnya kebualo aman masa mandi di pangkalan umbah. Gadis mandi sambil bertembang. Bertembang Hindu, kakang balik ading lah nunggu. Kita berdua sama-sama ke Humaria untuk rencana hidup berumah tangga. Tebala alisnya kebualo aman masa mandi di pangkalan umbah. Oke, baik, Manca-Bica dulur-dulur dimanapun berada, dan terima kasih untuk yang masih bersama kami di sini di Pro 4 FM Palembang. Kita masih di obrolan UMKM bersama Ibu Nur Laila dan juga ada Ilham ya. Ini dari Eka Jahit Collection. Nah, ini kita lanjutkan kembali obrolan kita, Bu, untuk alamat nih. Kita pengen tahu alamat dari Eka Jahit Collection ini di mana, Bu? Jalan Ahmad Yani, nomor 03 RT 19. Oke. Pinggir jalan. Pinggir jalan. Untuk patokannya di mana tuh? Hotel Magdis aja. Nah, ini Hotel Magdis yang ada di Pelaju pasti semuanya udah tahu ya.
Jadi di sebelah persis Bu ya. Sebelah hotel ada Alpa, nah di sebelah Alpa Oh di persis. sana. Jadi untuk pendengar kita kalaupun memang ada yang mau order langsung ke sana juga boleh Bu ya. Diterima Oke. dengan senang hati. Baik, ini ada yang telepon lagi nih. Oke. Coba kita terima, ada siapa? Halo Perempat, selamat siang. Selamat siang Perempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama siapa di mana? Ini dengan Ibu Masito di angkatan 45. Oke, bagaimana nih pertanyaannya? Mau nanya apa ya? Sama Bu Eka atau sama Ilham nih? Sama Ibu Eka aja deh dulu deh. Iya. Jadi dua Ilhamnya disingkirkan dulu ya. Iya, benar tadi. Apa nih pertanyaannya? Pertanyaannya ya, gimana ya Bu ya caranya supaya awet itu kuenya di kulkas ataupun yang katanya pakai ini tadi apa? Yang kayak engka itu kayak kojo itu biasanya kan nggak tahan lama. Iya. Kalau saya mah Kebetulan ya suka juga sih buat itu ya. Walaupun ditaruh di Tupperware dulu ya baru masuk kulkas. Nah maksudnya itu bertahan itu sampai kadang-kadang nggak bertahan lama sudah habis Bu. Itu mah dimakan Ibu. Iya. Kalau saya kemarin tuh kelupaan Ibu. Supaya awetnya tuh gimana? Oke, supaya awetnya Bu ya. Ya nggak ada ininya Cara sih ya, khusus nggak ya? ada yang khusus. Tergantung kulkasnya kali ya. Jadi tingkat kedinginannya Tingkat juga. kedinginannya kayaknya Bu. Gitu Jadi ya. suhunya harus dikencengin lagi itu. Iya karena saya dulu pernah juga Bu ya buat kebetulan kan ada saudara tuh dari Bengkulu Iya. suka dia. 8 jam itu Bu. Ya, kita kan ragu takutnya nyampe sana nggak bagus lagi gitu. Ternyata waktu ditelepon ternyata Masih? enak kok katanya. Masih enak. Masih enak. Masih enak. Iya. Berapa hari itu? Enggak sih, cuma 1 hari kan udah nyampe. Oh, kalau 1 hari nggak masalah Ibu. Iya, Kalau kue saya itu Bu, 2 hari aja masih awet. Tapi makannya mau katanya. 2 hari, 3 hari di Iya, luar iya. kue saya. Itu tuh tergantung kematangan kita masaknya itu Bu. Biasanya kalau udah dikukus tuh dipanggang lagi Bu ya. Nggak usah. Iya, kalau nggak 8 jam ya harus dipanggang lagi. Iya, biar kering gitu. Ya, Bu, ya? Biar kering dia. Oh, iya, Terus terima menteganya bikinnya jangan terlalu banyak. Oh gitu ya. Iya, paling dia 2 sendok aja. Oh gitu. Ya, terima kasih. Kalau untuk Bang Ilham tadi gimana, Bang Ilham? Rotinya Ilham yang mana nih? Ilham yang di UMKM. Oh, yang di UMKM. Penyiarnya udah biasa. Udah ya. Bagaimana tuh pertanyaannya? Makan kalau yang itu. Sama. Saya tukang makan sekali nih. Iya, untuk Bang Ilham yang mau saya tanyakan itu untuk roti itu gimana juga ya itu supaya yang bahannya yang rasanya lembut, enak gitu. Cara pembuatannya gitu. Oh gitu, baik. Iya, pengennya tuh pengen tahu aja gitu. Karena setiap toko roti itu kan beda-beda ya. Ada yang makannya tuh lembut enak gitu. Ada yang kelihatannya dari jauh tuh memang kayaknya enak tapi agak kasar ya. Kita telan itu perasaan agak seret di tenggorokan gitu. Oke. Gimana Bang Ilham? Baik. Bisa jawab? Mungkin Ilham bagaimana sepengetahuannya? Sepengetahuan saya ya kalau mau roti yang lembut itu dipilihnya kalau dibikinnya ya dari starternya tersendiri. Oh gitu. Dari ragi kalau kita bisa. Jadi raginya lebih banyak gitu. Betul. Terus gitu ya. nanti kan udah ngembang tuh, bisa kita gimana. Olah ya. Iya. Itu dari cara itunya juga bisa. Tapi sudah kalau ngembang langsung ditonjok. Iya. Tapi kalau Bu Mas itu pernah buat roti juga? Kalau roti sih kalau nggak bisa sih. Kalau donat sering sih buat, tapi kan. Keras nggak itu? Iya. Keras nggak? Lembut. Kalau donat kan buatnya kan telurnya hanya kuning aja yang masuk. Oh gitu. Sama roti juga begitu. Iya. Pakai kuningnya aja. Iya. Pengen sih coba-coba tapi ya gimana? Kalau sudah coba-coba sudah jadi rotinya jangan lupa ya kesini langsung nanti. Iya. Takutnya tetap ujungnya ya. Yang lain nggak laku nanti kalau buat. Kita cobain dulu Bu. Oke, baik. Terima kasih untuk ininya ya. Keterangannya, informasinya, semoga laris manis deh untuk berdua di situ. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kapan-kapan kita ke sana aja ya. Oh iya boleh nanti diaturin alamatnya di sebelah Magdis. Lokasinya gitu. Sebelah Hotel Magdis Bu, ya. Oke. Mbak Lela ya. Ya. Ya Bu Eka. Sama Bang Ilham tadi ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini juga apa ya menjadi satu
hal yang sangat penting ya dalam proses pembuatan kue, Bu ya. Iya. Jangan sampai nanti bahannya kurang sedikit, ini akan mempengaruhi tekstur dan juga rasa pasti. Terus kematangannya. Oh itu. Itu penting. Masalahnya kan itu keawetan itu tergantung kematangan Oh, kita gitu ya. memanggang. Jadi kalau dia tingkat kematangannya kurang maksimal, itu ketahanannya juga akan cepat ya. Nggak, cepat basi. Aha. Itu biasanya kalau untuk pemanggangan yang baik itu berapa waktu itu, Bu? Saya nggak pakai waktu sih, cuma Kayak feeling aja gitu. Dilihat aja. Dicek. Masalahnya saya pakai oven gas. Oke. Muscle memorinya keren. Jadi udah tahu. Jadi udah tahu dulu ya, nggak Feelingnya mesti gitu, harus keren. pakai bagaimana untuk Kelihatan kan waktunya dia gitu. matengnya kan, Aha. apalagi kalau yang maksubah itu kan kelilingnya tuh harus rata dia. Tapi manggangnya. kalau Mas Ilham udah ada menguasai resep apa nih untuk roti gitu? Kalau menguasai sih belum. Belum. Ya. Belum pernah coba bikin juga. Aha. Cuman udah kayak pernah lah bikin sekali 2 kali. Gitu. Untuk dimakan sendiri ya. Untuk dimakan sendiri. Dan bagaimana tuh hasilnya? Alhamdulillah lah. Cocok ya? Alhamdulillah bisa dimakan. Bisa dimakan. Tapi kalau untuk dijual bagaimana? Udah pede belum? Belum. Jadi masih ada waktu untuk belajar dulu ya sama ibu ya. Iya. Nanti kalau memang udah maksimal baru pede dijual, baru dipromosikan gitu. Betul. Oke, baik. Nah ini kalau untuk Bu Eka lagi nih, kita pengen tahu saat ini rate harga kalau untuk baju pengantin itu berapa, Bu, biasanya? Kalau baju pengantin Kisaran saya aja. belum pernah Oh, bikin. belum ada ya? Kalau baju yang Besan ada ya? Iya, paling yang kalau yang biasa gitu yang pakai Seragam. playetnya yang banyak-banyak itu kan 300. Oke. Jadi untuk harga ini apa namanya itu bisa nego lah ya, Bu ya? Bisa nego, gampang soal harga Gampang lah itu pokoknya. Nah, mengenai sosial media, siapa tahu untuk pendengar kita pengen tahu juga nih, sosial media dari Eka Jahit Collection ini apa nih, Mas Ilham? Sosial medianya ya. Aha. Kalau Instagram belum bikin, tapi Ya. kalau di Facebook udah. Udah ada ya. Apa tuh? WA ya pasti. Siapa tahu kan pendengar kita kayak Pak Ilham tadi nih pengen catet nih nomornya. Boleh. Aha. Boleh kita share? Nama Facebooknya Nur Laila. Nur Laila saja ya. Nur Laila saja. Kalau untuk kontak personnya ada, Bu. Siapa tahu Pak Ilham tadi atau pelanggan lama yang ingat lagi pengen order WA-nya lagi, ya? WA WA aja. aja, WA. Aha. Di mana, Bu? Nomor WA-nya Iya. ya. Aha. 0853 57 12 9948. Oke, jadi mudah-mudahan bisa dicatat. Yang belum mencatat bisa ditonton ulang nanti rekamannya. Di sana juga ada ya di YouTube kita. Oke, baik. Nah, untuk saat ini minimal order ada nggak, Bu? Kayak untuk seragam, dia harus minimal dulu nih, minimalnya ada 3 seragam baru bisa diterima, atau 1 pieces pun bisa? Bisa, Oh, bisa. 1 aja bisa. Jadi nggak ada maksimal minimalnya ya? Kita kan juga terima permak-permak. Oh, kayak jeans. Bisa. Apalagi tuh yang seragam-seragam kantor gitu ya, Iya, yang bisa. kegedean juga Oh, bisa. sering itu, apalagi itu, sering banget. Dan juga insya Allah dikerjakan dengan waktu yang memang Sesuai keinginan pelanggan. Oke, luar biasa sekali. Jadi ini pelayanan untuk pelanggan itu nomor 1, Bu ya. Oh iya dong, itu kan servis kita. Cara menjaganya bagaimana kalau untuk versinya Ibu Eka? Cara menjaganya ya gampang lah. Kita kan jahitnya rapi, tepat waktu, Ya. sesuai dengan keinginan ini pelanggan kita. Iya, jadi nggak kecewa, Bu ya? Iya. Oke, baiklah kalau begitu. Dan ini karena waktu kita sudah hampir habis, sudah mepet juga, ini udah 53 menit, melangkah dari jam 11 siang. Sebagai penutup mungkin ada yang ingin disampaikan untuk Bu Eka dan juga Mas Ilham mengenai pelanggan-pelanggan yang lama, atau bahkan untuk pendengar kita yang juga baru tahu terkait dengan Eka Jahit Collection ini, apa yang pengen disampaikan? Silakan, Bu. Ilham apa mau disampaikan? Ibu dulu mungkin. Oh, saya Iya, dulu. aha. Apa yang mau disampaikan ya? Ya order lagi aja. Nah, itu paling penting ya. Apalagi udah tahu rasanya. Udah tahu rasanya. Dan ini langsung di-review sama pelanggannya tadi, Pak Ilham kan? Ya, amin. Alhamdulillah. Itu udah salah satu bukti nih. Jadi nggak usah ragu lagi untuk pendengar kita, silakan datang ke alamat yang tadi sudah disebutkan. Dan juga nomor WA-nya mudah-mudahan juga udah dicatat ya. Iya. Oke, baik. Nah, kalau dari Mas Ilham apa yang pengen disampaikan sebagai penutup? Apa ya? Kalau dari saya sih, ya silakan mampir deh ke rumah. Jadi sama ya. Iya. Ditunggu kehadirannya. Ditunggu kehadirannya. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Ibu Nur Laila
Dan juga untuk Mas Ilham juga ya waktunya yang sudah menyempatkan untuk berbagi cerita dan juga banyak berbincang bersama kita dalam obrolan komunitas lagi. Saya ingat di program satunya ini ya. Di obrolan UMKM edisi awal pekan Senin tanggal 12 Agustus 2024. Ini pokoknya kita doakan selalu mudah-mudahan usahanya kian maju ya Bu ya. Amin. Dan juga untuk Mas Ilham kita nantikan kue rotinya ini. Hari ini juga kan hari peringatan Hari UMKM Oh iya. nasional. Nasional ini. Iya. Jadi memang tanggal 12. giat UMKM ini harus kita semangatin gitu Bu ya. Iya. Supaya semakin berkembang dan juga semakin banyak inovasi yang dilakukan sehingga dapat bersaing dengan produk-produk di luar sana Iya, gitu. betul. Oke, baik, dan kita pamit karena waktu sudah habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Negeri yang cindo, bumi Sriwijaya, terkenal di mancanegara, kota indah bertakwa. Ampera punyo kita, Darussalam kaya budaya, termasurlah sejarahnya, kota tua di negeri kita. Jaya berjaya, jaya Palembang berjaya. Mas lima waktu berteduh di hati, agung yang tinggi pelindung diri, negeri termasuk patut dijunjung, warganya tersanjung dari pangkal ke ujung. Mas lima waktu berteduh di hati, agung yang tinggi pelindung diri, budaya lama jangan dilupa, menari bedana ciri khas wong kita. Berputar-putar hentakan kaki, riang gembira penyejuk dalam hati. Berputar-putar hentakan kaki, riang gembira penyejuk dalam hati. Jaya berjaya, Palembang berjaya. Mas lima waktu berteduh di hati, agung yang tinggi pelindung diri, negeri termasuk patut dijunjung, warganya tersanjung dari pangkal ke ujung. Menari bedana itu ciri wong kita, menari bedana itu ciri wong kita, menari bedana itu ciri wong kita, menari bedana itu Mas lima waktu